Seperti yang pertama itu, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kemakmuran. Kebanyakan seperti itu. Terus disiplin, mindset di pikiran kita itu ketidaknyamanan. Kenapa? Karena harus mematuhi. Dan saat tidak mematuhi, lah ini sering dihubungkan dengan, kalau disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman. Ini betul? Iya. Biasanya seperti itu. Biasanya disiplin itu dimanai bahwa itu nanti kaitannya dengan hukuman. Kemudian Ki Hajar Dewantara di sini menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Kalau kita tidak disiplin, akhirnya apa? Orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Begitu ya. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Kemudian di sini Gosen juga menyampaikan ya, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau yang diartikan murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, berarti dari dalam, intrinsik nih, bukan ekstrinsik. Nah, dengan adanya disiplin-disiplin tadi, disiplin yang di situ ada nilai-nilai kebajikan, tentunya, ada nilai-nilai kebajikan. Kebetulan kita juga sudah menerapkan, di sekolah kita sudah menerapkan, yaitu dengan istilah profil pelajar Pancasila. Dan di sini ada 6 butir profil pelajar Pancasila. Dan di institusi lain, di sini ada 6 institusi, dan di situ juga istilahnya mengreng-reng ya, menyusun yang termasuk nilai-nilai kebajikan itu apa saja. Di sini ada 6 institusi, dan kita sudah menerapkan profil pelajar Pancasila. Dan yang lainnya ini kalau dilihat itu sudah terangkum pada profil pelajar Pancasila. Mungkin kalau yang lainnya mungkin lebih rinci, tapi ini termasuk yang mana? Umpamanya toleransi. Itu toleransi kalau di profil pelajar Pancasila masuk apa? Beriman? Apa? Kalau yang toleransi itu masuk yang mana? Kalau di profil pelajar Pancasila ini loh, yang PJP yang kedua itu, yang kedua itu kan ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri dan sebagainya. Kata banyak sekali. Dan kalau di profil pelajar Pancasila ini sudah terangkum. Kalau toleransi itu masuk apa? Kalau rasa hormat itu masuk yang mana? Mandiri ini sendiri, mandiri sudah ada dan sebagainya. Dan 9 pilar karakter di sini, 9 pilar karakter Indonesia juga seperti itu. Dia punya susunan sendiri, punya butir-butir sendiri kebijakan, kebajikan itu apa saja di sini juga. Kemudian dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup di sini juga dapat dipercaya, lurus hati, mendengar, yang aktif dan sebagainya. Kemudian petunjuk hidup di sini juga ternyata walaupun dirangkum, istilahnya dirangkum begitu detail, ternyata itu sudah juga
juga sudah masuk ke profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian the seven essential values. Ya. Nah ini juga di sini ada beberapa butir, ya, beberapa butir kebajikan, dan di situ juga kalau dilihat dari ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat dan sebagainya, itu juga sudah masuk terangkum pada profil pelajar Pancasila. Kemudian yang terakhir proyek nilai-nilai kebajikan di sini juga itu banyak sekali, ya, sampai sedetail itu juga sudah masuk. Jadi intinya kita di sekolah kita ini juga sudah menerapkan. Hanya saja selama ini kita tidak tahu kalau ada istilah profil pelajar Pancasila, ternyata kita juga sudah melakukan. Nah ini nilai-nilai kebajikan, ya, yang pernah kita lakukan dan di sekolahan kita juga sudah ada, ya, sudah ada. Entah itu berwujud program sekolah atau kebiasaan-kebiasaan. Di sini hanya sebagian yang kami ambil, ya. Kami ambil seperti ada Jumat bersih, kemudian Jumat sehat, Jumat berkah. Itu kan juga nilai-nilai kebajikan yang telah kita lakukan. Dan ada program yang lain, orang tua mengajar, kemudian Jumat religius, kementerian, yang masuk program-program. Jadi banyak sekali, ya, kita sudah melakukan itu. Dan itu merupakan nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan yang kita sama sekali mungkin, ya, oh alah, oh, berarti kita sudah melakukan, ya, sudah melakukan. Nah, kemudian masuk ke pembiasaan ini. Seperti kemarin disampaikan, sosialisasi adiwiyata, nih, itu kemarin juga disinggung bahwa adiwiyata itu termasuk pembiasaan. Begitu, ya, Pak Yusuf kemarin. Ya. Nah, salah satunya seperti yang namanya bersih-bersih itu kan itu juga jadi pembiasaan, ya. Kemudian bawa bekal makan sendiri, nah itu juga termasuk pembiasaan, ya. Ya, tuh, luar biasa. Tidak hanya muridnya, tapi guru juga. Ya, guru juga membawa bekal sendiri, Bapak. Saya setuju. Kemudian sarapan bersama juga kita melakukan, ya, Bapak Ibu, juga bersama anak-anak. Kemudian yang lainnya pembiasaan yang lainnya seperti S5, ya, 5S ke S5. Senyumin dulu, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah di sini juga itu sudah membudaya, sudah menerapkan. Hanya saja mungkin kita perlu evaluasi, ya. Mungkin perlu evaluasi, perlu refleksi lagi. Apakah sudah maksimal? Dan kemarin, ya, saat ditanya tentang penerapan nilai-nilai kebajikan, strategi apa yang diterapkan, dan saya mencoba untuk membiasakan kepada anak-anak, dan itu saya masukkan ke materi pelajaran. Materi pas sekali, nih, pas itu pacelakon. Jadi materi itu saya masukin ini, termasuk ini masalah 5S ini, jadi termasuk bagaimana harus bersikap, karena di pacelakon dan saya ini juga berbagi praktek. Di situ materinya pacelakon itu kan ada dua kata kunci, nih, kata kunci unggah boso sama subosito atau solahbowo. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana menguasai bahasanya atau memilih bahasanya, tapi bagaimana penerapannya dengan diiringi dengan sikap yang baik. Dan ini saya sampaikan juga kepada anak-anak, betul ya anak-anak? Betul nggak? Saya sampaikan
yang ini jadi budaya, okay? Biar jadi pembiasaan yang baik. Jadi nyuwun sewu Bapak Ibu, umpama anak-anak kok bisa seperti itu memang saya akan seperti itu. Karena apa? Ini bagus sekali, ya, bagus sekali dan mengingatkan, dan mungkin sebelumnya saya juga sudah pernah menyampaikan, tapi saya tidak tahu bukan sedetail itu, ya. Tapi di sini karena ini hal penerapan, tidak hanya penguasaan secara bahasa, ya, memilih bahasa, tapi bagaimana diiringi dengan sholat perilaku. Seperti ini contoh kecil, ya, saat mau bilang, mau matur sama bapak ibu guru gitu. Anak-anak untuk ngaku rancang, Jadi bapak ibu bisa jadi pemantau nanti, ya. Kontrol guru jadi pemantau apa betul anak menerapkan seperti itu, saat matur-matur seperti itu, terus sikapnya seperti apa. Nah, anak-anak itu ini ya saya masukkan ke materi. Jadi maksud saya juga itu biar langsung diterapkan, tidak hanya di sekolahan tapi juga di masyarakat, di keluarga juga. Jadi di lingkungan sekolah, keluarga, juga masyarakat. Jadi langsung diterapkan. Kenapa? Saya tanya sama anak-anak apakah bocah-bocah apa keturunan luar negeri apa keturunan luar Jawa? Jawab sendiri orang Jawa, ya, gitu ya. Kemudian di bapak ibu guru juga, apakah orang-orang Jawa atau orang mana? Tata politik. Ya, orang Jawa beda. Di lingkungan sekitar, apakah di lingkungan sekitar itu juga masih ada orang-orang Jawa yang menggunakan bahasa Jawa, atau mungkin ini masalah perilaku sholat bohong? Ada, masih orang tua. Jadi begitu. Jadi maksud saya biar mereka juga menerapkan, tidak hanya sekedar karena ingin nilai dari saya, bukan. Tapi harapan saya ke depannya mereka itu bisa menerapkan, karena ya seperti tadi saya sampaikan bahwa bapak ibu juga orang Jawa. Nek kowe kok mantule keliru utawa kamu berperilaku yang tidak baik, gurunya walaupun orang biji nganggo angka 1 2 itu kan sampai turutnya, tetapi tetap menilai anak ini perilakunya baik, ini sopan, anaknya santun dan sebagainya. Di lingkungan keluarga juga seperti itu, dan di lingkungan masyarakat utamanya, ya, karena di sekitar itu masih banyak yang menggunakan bahasa Jawa, dan kita ya harus mengiringi dengan perilaku yang baik juga. Jadi tidak hanya sekedar bahasanya betul benar, tapi bagaimana kita bersikap diimbangi dengan sikap yang itu memang saya masukkan di materi. Dan pembiasaan lain, dan ini wujud pembiasaan, ya, termasuk ya itu tadi harapannya seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar cari nilai kok, tidak, tapi bagaimana cara menerapkan. Itu saya saja. Kemudian selanjutnya ini teori motivasi. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Apakah itu? Motivasi dulu, ya, motivasi. Gosen ini, menurut Gosen ini ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan lingkungan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kira-kira kita masuk yang mana, ya, motivasi? Kemudian ada lagi, ya, motivasi intrinsik. Di sini ada bagian motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya sehingga tidak perlu rangsangan dari luar, karena dari dalam diri itu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Diharapkan adanya motivasi intrinsik siswa dapat menjalani pembelajaran dengan nyaman tanpa ada paksaan, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai.
Ya kalau kita inginnya nggak seperti itu ya Bapak Ibu, anak-anak. Motivasi itu maunya ya dari diri sendiri ya, muncul. Kalau seperti itu luar biasa kenapa? Saat kita melakukan sesuatu pastinya tidak merasa terpaksa dan dipaksa ya. Jadi karena kemauan sendiri. Jadi itu yang namanya motivasi intrinsik. Dan saya mengalami sendiri saat untuk seperti itu kan perlu waktu ya, proses. Dan saya memang jujur saja banyak hal motivasi dari luar. Awalnya dari luar. Ya, contohnya saya. Ya, contohnya saya saat ikut PGP ini kan tadinya juga motivasi dari luar. Dan Bapak Ibu saya yakin juga sudah biasa seperti yang saya itu saat bukan doyan yang enggak, tapi sering dipanggil belum itu kan di situ kan adanya karena apa, motivasi dari luar. Dan saat saya menjalani karena di situ ada rasa tanggung jawab karena saya mendapat dan saya harus menjalani walaupun awal terpaksa. Ini pengalaman nih, karena untuk yang namanya motivasi dari dalam itu langsung, dan tidak semua orang seperti itu, dan contohnya saya dan saat berjalannya waktu ya saya nikmati, ternyata banyak hal yang saya dapat ya, ilmu-ilmu yang saya dapat, dan itu tidak hanya untuk diri saya sendiri ternyata ya. Dan itu untuk perkembangan anak-anak ya, juga kita yang jelas kebaikan sekolah itu yang jelas itu. Jadi semakin kesini semakin ya ternyata ya, yang awalnya memang motivasi dari luar, akhirnya terus ada keinginan ya saya harus belajar. Ternyata yang namanya belajar itu sepanjang hayat ya. Sebelum kita yang lahir ya, kita punya tujuan untuk belajar sepanjang hayat. Sebentar merefleksi anak-anak juga. Jadi, kita sama-sama merefleksi juga anak-anak juga ya, tidak hanya Bapak Ibu, juga kita, saya sendiri juga ya. Sebagai seorang guru, sebagai siswa ya, saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, anak-anak juga tepat waktu datang. Terus motivasi apa yang mendasari tindakan kita guru juga siswa ya? Apakah kita datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Ini juga berlaku untuk siswa juga ya. Atau kita ingin mendapatkan ujian dan top sebut atau ya, untuk mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru atau siswa yang berprestasi. Apakah kita ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau kita ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri kita sendiri sebagai teladan bagi siswa, karena kita percaya tindakan kita sebagai guru akan dicontoh oleh siswa kita, juga siswa masuk. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan kita? Atau apakah kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiga-tiganya? Yang tadi ya, yang awal tadi tiga motivasi. Bila di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, siswa tepat waktu,
terus nanti ada teguran, ya, jika terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji. Kalau siswa mungkin apakah kita akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar siswa? Apakah siswa akan hadir di kelas tepat waktu? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini jawabannya ada pada kita sendiri. Ya mungkin kalau yang namanya manusia itu kan nggak ada yang sempurna, ya. Kadang-kala ya kita memang kadang-kalanya kita meninggalkan itu bukan berarti terus dikosongi. Saat anak-anak ditinggali tugas itu juga anak-anak juga harus mengajarkan. Itu kalau meninggalkan, saya yakin bukan karena alasan yang hanya mengada-ada. Ada tugas lain yang di situ mengharuskan harus keluar. Oke. Jadi tugas lain itu tugas dari sekolah, ya. Tugas tambahan itu kan luar biasa gitu. Itu kalau misalnya keluar itu kan ada tambahan tugas yang mengharuskan kita hadir di situ. Jadi terpaksa harus keluar, ya. Nah itulah, ya. Kecuali kalau itu ada alasan karena keluarga, itu kan lain lagi, ya. Dan itu kalau alasan keluarga karena sangat penting, umpamanya orang tua meninggal atau yang ada yang sakit dan sebagainya yang mengharuskan kita harus datang di situ, ya kita hanya adanya maklum. Dan itu saja kita harus bagaimana mengkondisikan, ya, biar semuanya aman, ya, semua aman. Anak-anak juga seperti itu. Artinya itu, ya, dan ada hal yang nanti akan disampaikan, ini kaitannya dengan segitiga restitusi nanti sama Pak Fajar dan Bu Aman. Karena ini waktunya mendesak, ya, dan seharusnya saya bisa melanjutkan, dan karena itu Bapak sudah sedia tahu di Bapak PP, Bapak Dwi Atas, mungkin untuk musyawarah hari ini kita dahulukan dulu yang visi-misi, ya, karena itu memang perlu kehadiran Bapak PP juga di sini, ya. Dan sambil kita menunggu, ya, Bapak ini. Ada sesuatu yang akan disampaikan oleh Bapak Atas, waktu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
program penggerak ini Bapak Ibu harus ketahui bahwa 3 rekan kandungan salah 3 baru serta CGP ada 10 Kabupaten Magelang, dan menurut penilaian kami mereka sangat luar biasa selama ini dalam kegiatan sangat aktif, terbantu, dan bahkan bisa melampaui. Jadi memang sangat luar biasa sekali. Kemudian di sini saya juga bangga sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu, terutama para senior sekali. Dan saya Bapak Ibu, baik tadi cuma Bapak Ibu, dapat yang memiliki menurut saya. Dapat bimbingannya. Dan saya kita berikan di waktu sekitar tahun dari sekolah dan lanjut. Saya bahkan di SMA 1 tahun itu di tempat ini nanti di Alhamdulillah. Dan katanya juga dari SMP 1 NT itu juga ada itu di SMA 1 tahun itu. Makanya nanti ketemu dengan saya, dan jangan khawatir kalau dari SMP sini karena chatnya sudah sama. Chatnya sudah saya samakan kemarin kan seperti yang di atas, sekarang saya rubah seperti ini. Kalau diterima di sana harus kaget, jadi mobil ya kaget. Kemudian juga saya melihat tadi dari Bu Siti sudah ada sebenarnya baik katanya ada di sini aturan disiplin sebagainya. Ini luar biasa karena nanti ketika di SMA di 1 kota mungkin sudah sama seperti itu. Jadi kalau melihat nanti dari sini sama itu tidak kaget, dan mungkin ya di tahun ya kemudian sama ini itu memang sedikit ketat untuk peraturan di dalam mungkin, karena kami tidak ingin sekolah kami selalu dipanggil oleh Pak Kapolresta perkorone tawuran dan sebagainya. Alhamdulillah saya cuma sekali di awal sekali di awal itu karena ada anak didik kami yang bulan begitu malam itu supaya itu saja. Habis itu saya pasang ke aku sampai sekarang juga tidak ada. Jadi memang bocah ini di colong ini ya juga, tidak dikencangin ya hampir itu bocah. Makanya perlu pintar-pintarnya dari Bapak Ibu guru seperti itu. Jadi saya kalau di SMP ini apalagi dari Bapak Ibu guru yang senior sangat berpengalaman sekali dalam menangani anak-anak. Dan ini dihadirkan dengan kami tentunya dari guru itu yang membedakan apa? Mereka pun kreatif, kreatif. Kadang ini jadi pelajaran belajar, jadi pelajaran sambil belajar, bermain sambil bermain. Karena pada hakikatnya anak semua orang itu sebenarnya bermain, anak juga bermain. Juga kita juga suka ya bermain. Begitu rapat lagi ngobrol support, tapi sambil bermain, ada game, ada main itu berbeda. Dan di sini nanti saya akan melihat dari rekan-rekan kami ya CGP ini dan dia sudah sejauh mana mereka dalam visi dan prakarsa perubahan. Terus Bapak Ibu, mereka tidak mungkin bisa merubah visi dan prakarsa perubahan di sekolah secara sendiri, karena untuk merubah visi itu banyak pihak yang harus dilibatkan. Salah satunya adalah kepala sekolah, kemudian juga rekan guru, kemudian juga siswa, komite,
itu semuanya harus dilibatkan. Tidak bisa hanya beliau bertiga hanya langsung berubah, tidak bisa. Harus ada banyak pihak seperti itu. Dan di sini nanti kami akan melihat apakah visi dan visi yang mereka bawa itu ternyata bisa disesuaikan atau bisa disesuaikan dengan visi dan visi yang disesuaikan. Saya kira itu baru dan saya tidak akan jelas kami implementasi dari ini nanti yang bersama dengan rekan-rekan GDP dan semuanya, karena yang dibutuhkan dari kami selain video dan itu kami mohon Bapak Ibu bisa foto bersama anak juga dengan surat itu nanti bisa bersama-sama. Sebenarnya satu GP itu satu kali seperti itu, ya, tetapi karena yang bertiga maka yang berbuat satu kali untuk waktu. Jadi seperti itu diperbolehkan, tetapi pendahulunya harus dan nanti saya akan berpindah tempat. Saya nanti bisa mengamati yang bertiga dan nanti supaya lebih enaknya kajian bertiga setelah selesai dan diskusi bersama nanti bisa dilaksanakan di sini, yaitu diskusikan cita-cita warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Kira-kira anak akan dibawa kemana, akan dibuat seperti apa, itu nanti akan disampaikan kepada guru. Saya kira terima kasih bisa bersama kami dan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bas yang telah menyampaikan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan terkait dengan diskusi mengenai visi SMP Negeri 1 mungkin. Bapak Ibu semuanya, di sini kami akan bertiga bersama-sama berdiskusi nanti memandu kegiatan hari ini, ya, dan anak-anak juga. Jadi ini tidak hanya saya saja, namun yang pertama akan saya mulai. Bapak Ibu, seperti yang tadi Bapak Kepala Sekolah sampaikan bahwa terkait dengan visi sekolah, apakah nanti di diskusi kita nanti akan menjadi modal bagi kita pada rapor mungkin, ya Bapak Ibu. Jadi ini bukan hari ini bukan mau mengubah visi atau mau mengubah apa enggak, tapi ini bisa menjadi bahan kita nantinya atau rekomendasi kita kepada Bapak sekolah, kepada Bapak komite, kepada orang tua, dari sudut pandang guru dan anak tentang visi yang sudah ada di SMP Negeri 1 mungkin ini. Nah, agar nanti visi yang sudah ada itu bisa kita bedah bersama-sama, kita mulai dulu dengan mengingat kembali apa sih cita-cita kita terhadap murid-murid kita. Kalau anak-anak ya cita-cita pada itu ya itu mau apa. Nah, kita akan membantu dengan 6 pertanyaan. 6 pertanyaan inilah yang akan mengawali diskusi kita hari ini Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kita membimbingkan murid-murid yang seperti apa. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Dan yang kelima, kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk apa. Dan yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa titik-titik. Jadi ini dikaitkan dengan Bapak Ibu kalau hal-hal yang mungkin sudah ada di sekolah kita atau apa yang ingin kita inginkan, apa yang kita inginkan untuk anak-anak di sekolah kita, dan bisa kita kaitkan dengan mungkin konsep sekarang kurikulum merdeka ya kan Bapak Ibu, dan juga dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Untuk itu yang pertama kami mohon Bapak Ibu nanti tiap Bapak Ibu akan kami beri 6 sticky note ya, dan menuliskan kalimat-kalimat rumpang ini kan, namanya kalimat
kalimat rumpang ya. Untuk melengkapi kalimat rumpang ini sehingga nanti kita bisa menjadikan satu apa saja sih yang Bapak Ibu inginkan, anak-anak inginkan untuk sekolah kita. Ya, langsung jawabannya saja. Nanti bisa Bapak Ibu tempel di sana sudah ada kertas plano, ada 6 poin pertanyaannya sudah ada di situ dan langsung ditempel saja di kertas plano tersebut. Oh sudah, saya satu. Nanti kalau satu enggak nulis jadi eman-eman. Enggak apa-apa. Ya, ada nama ini Bapak Ibu bisa merumikan murid-muridnya. Secara kepribadian, secara juga bisa. Kemudian tentunya kita yakin ya, kita tahu bahwa murid-murid kita itu kan anak-anak juga yakin pada diri sendiri bahwa kita itu mempunyai sesuatu atau kelebihan atau hal-hal yang sudah baik ya. Nanti juga bisa menjadi modal kita untuk mengembangkan diri. Dan apa sih yang biasanya kita utamakan di sekolah kita? Tentunya ini nanti akan banyak sekali jawaban yang mungkin dari Bapak Ibu semuanya. Kita baca ya Bapak Ibu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa oh iya. Soalnya ditulis kita dan warga semuanya paham bahwa kesulitan memahami kalimat ini tidak tuliskan sampaikan, tuliskan iya gitu. Murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa mereka bagaimana seperti apa Bu Arum sebagai alumni di sini. Ya. Harapannya nanti yang dituliskan Bapak Ibu yang mungkin kalau dulu itu belum muncul ya Bapak Ibu di visi-visi kita dan sekarang ada hal baru yang Bapak Ibu ingin munculkan, diharapkan terjadi baik kita, murid kita di sekolah ini tuliskan.
tes. Oke, jadi mohon untuk bisa mengisi cita-cita untuk murid kita. Itu adalah awal dari kita untuk bisa memberikan hal baru di dunia nanti untuk ajaran yang baru juga. Semoga nanti bisa menjadi masukan-masukan sebagai bahan pertimbangan ketika rapat ini. Dan juga untuk anak-anakku, kalian memimpikan psikolog yang seperti apa sudah boleh, yang seperti apa. Yang sudah monggo bisa ditempelkan dulu di tempat yang sudah disediakan. Monggo Bu. Sambil nanti menunggu teman-teman yang menempel, mungkin Bapak Ibu juga ada yang mau menyampaikan secara lisan terkait dengan 6 kalimat ini, mungkin bisa memilih salah satu atau salah dua saja, agar nanti kita juga bisa berbagi apa yang ingin kita raih bersama untuk sekolah kita atau untuk murid-murid kita utamanya. Tes. Tes. Sesuai dengan kalimat rumpang gimana? Kalau yang tadi double kira-kira saja yang Budian mau menyampaikan jawabannya. Monggo Budian. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Mohon izin saya menyampaikan cita-cita untuk murid versi saya. Nanti mohon untuk refleksinya dari teman-teman yang lain juga melengkapi apa yang akan kita cita-citakan untuk murid kita. Yang pertama berkaitan dengan pertanyaan pemantik, yaitu kita memimpikan murid kita yang cerdas, berkarakter, santun, sehati dengan Pak Yusuf. Ya. Baik, cerdas, berkarakter, santun ini sudah ada aspek kognitif, psikomotorik, dan juga afektif. Jadi dari 3 unsur pembelajaran sudah tercantum semua di sini versi saya. Berikutnya Bapak Ibu, pertanyaan pemantik yang kedua, cita-cita untuk murid terkait pemantik. Kita percaya bahwa murid adalah, untuk saya, murid adalah generasi pengganti kita. Beda. Kak Cici. Oh, yang kedua.
Yang kedua ini mungkin memiliki potensi yang lebih baik daripada kita. Saya percaya bahwa murid itu selain nantinya akan menggantikan saya, nanti mereka juga memiliki potensi yang lebih baik dari saya. Jadi saya berharap mereka jauh lebih baik dari saya. Itu. Kasih saya yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan yang pertama, versi saya adalah menyeimbangkan antara pendidikan dan pengajaran. Seperti yang terakhir kemarin kita bahas di rapat petugas kelulusan kemarin, bahwa guru itu didirikan tidak lagi untuk mengajar, tapi juga untuk mendidik. Kita mengutamakan menyeimbangkan pendidikan dan pengajaran. Kemudian yang kedua, kita mengutamakan suasana damai, nyaman, dan menyenangkan di sekolah. Itu kemudian yang lanjutnya, cita-cita untuk murid. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka datang untuk belajar. Nggak sama kan Pak Yusuf? Nanti kita dengarkan versi Pak Yusuf. Sok nyaman-nyaman ini. Berikutnya, cita-cita untuk murid. Kita dan warga sekolah ini yakin bahwa atau yakin untuk yang pertama, saling bekerja sama untuk meraih visi bersama. Jadi kolaborasi Bapak Ibu. Kita yakin bahwa kita akan atau kita bekerja untuk